مشاعر الحب في الرحمن تأتلق تصغي إلى القلب فيه شوق له ألق مشاعر الحب في الرحمن تأتلق تصغي إلى القلب فيه شوق له ألق لطف تسوق حكاية الوفاء إلى عزيزة النفس. Kami datang untuk berjuang demi tegaknya farmasi Islam. Tekad kami terus berjuang walau penuh tantangan. Ini jalan kami, ini langkah kami untuk menuju ridho ilahi. Quran suci pedoman kami, sunnah tuntunan kami. Hidup adalah jihad, berjuang penuh semangat, pantang mengeluh cari solusi. Maju tempur itu prinsip kami, pantang mengeluh cari solusi. Maju tempur itu prinsip kami. Siapa saya? Hebatullah. Inilah kami. Sama-sama. Ini apa? Nggak tahu, ngambil. Saya mah ambil aja, Pak. Kerjain kawan itu namanya. Pak Dede bilang, ambil, Pak. Ambil, Pak. Ambil. Baik, lanjut. Wah, kakak, Ah, ini apa nih? Meniran. Untuk apa? Untuk angin. Mana terakhir pahit? Ya, daun pahit. Mana terakhir apa lagi? Ini tadi udah angkat lari, mau dicabut komik. Baik. 2, 3, 4, 5. Allahu Akbar. 7, 8, 9, 10. Lihat wajahnya. Wajahnya lihat kamera. 10, 3. Allahu Akbar. 5, 6, 7. Allahu Akbar. 9. Setengah 4 ya, kita insya Allah persiapan untuk istirahat sore. Kita berjalan insya Allah pulang ke tenda kita di sana. Perjalanan kurang lebih sebentar. Kita lewat jalur yang berbeda insya Allah. مشاعر الحب في الرحمن تأتلق تصغي إلى القلب فيه شوق له ألق Ini bisa pakai motor. مشاعر الحب في الرحمن تأتلق تصغي إلى القلب فيه شوق له ألق لطف تسوق حكاية الوفاء إلى عزيزة النفس يعقل بل أفق لطف تسوق حكاية الوفاء إلى عزيزة النفس يعقل بل أفق وبينهن رباط الطهر قد نطقت فيه المحبة والأشواق والعبق وبينهن رباط الطهر قد نطقت فيه المحبة والأشواق والعبق كل الدعاء إلى البريد يحفظها من كل شر فيمحي بعده الغسق الفؤاد يديم الحب مكتملا طوبى لقلب بطهر منك ينبثق كل الدعاء إلى البريد يحفظها من كل شر فيمحي بعده الغسق طهر الفؤاد يديم الحب مكتملا طوبى لقلب بطهر Warahmatullahi wabarakatuh.
حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Para ikhwan, bapak-bapak, AA, emas-emas yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga para ibu-ibu yang senantiasa juga mudah-mudahan dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan barangkali mungkin yang lagi kedinginan bisa dihangatkan dengan apa namanya? Suguhan api unggun yang ada di depan kita. Saya luar biasa ya, kalau pengalaman saya ketika menemani para masyayikh ya, ketika melihat gunung-gunung, maka akan muncul ayat-ayat terkait dengan gunung. Maka ketika menemani para masyayikh atau orang yang berilmu, ketika jalan-jalan ke lautan, maka di situ juga muncul ayat-ayat kelautan. Maka tatkala juga ya, saya punya teman yang namanya Pak Yuda Setiawan ya, yang berjuang di situ, muncul juga ayat gitu kan, begitu ya. Ya, muncul juga ayat di situ. Ayatnya apa? Ayatnya innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ini Al-Baqarah ya, ayat 218. Yang mungkin barangkali sering kita dengar, sering kita ngaji, murojaah atau mengulang-ulang. Maka perhatikan di surat Al-Baqarah ayat 218 ya, yang berbunyi ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Al-ayah yang artinya adalah innalladzina, sesungguhnya, kalau bahasa Banyumasnya sing temen-temene kan begitu ya. Sesungguhnya alladzina, orang-orang yang begitu ya, amanu. Nah, ini kata-kata amanu itu spesial ya, very very special. Karena tidak semua orang ya, kalau Allah itu memberikan panggilan kepada manusia tentu pakai di sini anas, begitu ya. Tapi ketika dipanggilkan amanu, berarti orang yang merasa beriman harus mendengarkan seluruh jiwa raganya, dan apa yang ada dalam diri kita itu harus dengarkan nasihat ini. Mulai dari mata, mulai dari telinga, hidung, hati, dan juga bahkan perasaan atau langkah kaki kita itu tertuju pada nasihat ini. Begitu ya. Apa setelahnya ini? Ya. Setelah dipanggil innalladzina amanu, ya. Kalau di ayat yang lain ya ayyuhalladzina amanu, ya. Itu panggilan yang spesial bagi orang-orang yang beriman. Merasa dirinya ada keimanan, maka harus dengarkan, ya, harus dengarkan nasihat itu. Apa yang akan disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah ayat 218 ini? Yang pertama adalah walladzina hajaru. Poin yang pertamanya, begitu ya. Walladzina hajaru, siapa yang orang ingin berhijrah. Kalau di sini berkaitan dengan Ustadz Yuda, yang mungkin dulunya kita tidak tahu menjadi tahu, begitu ya. Yang dulunya dari konvensional menjadi tradisional, begitu. Alami. Nah, ini berhijrah. Yang sering kita hijrah. Bahkan Ustadz Yuda juga mengatakan bahwa saya ini masuk dalam tim peradaban hijrah. Hajar. Aiman ahun takil. Ya, berpindah. Berpindah di tempat satu ke tempat yang lain. Nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Kalau pepatah bahasa Arab itu ya, faqidu syai' la yu'ti, begitu ya. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa nggak mungkin bisa ngasih apa-apa. Kita nggak punya ilmu kesehatan, ujuk-ujuk mau bekam orang ya, begitu kan? Kita nggak punya ilmu terapi akupuntur ya, misalkan begitu, ujuk-ujuk tusuk kue karena panon kan misalnya, misalkan, ya, nyapicek atau, ya tidak bisa melihat. Semuanya butuh ilmu. Ya, makanya dalam Al-Quran juga, fa'alam annahu la ilaha illallah. Berilmu dulu kan begitu.
Kemudian yang berikutnya adalah fi sabilillah. Ya. Kalau kita sudah niat berhijrah, kemudian sudah action, ke arah mana langkahnya? Apakah untuk masalah duniawiyah, untuk bermegah-megahan dalam hal konsumsi koleksi kita, ataukah liwajihillahi subhanahu wa ta'ala, ataukah karena kita ingin mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala? Mari sih, fi sabilillah, Allah tekankan di situ. Ya, Allah tekankan di situ kata-katanya. Supaya apa? Tidak meleset daripada niatan kita belajar, kita berkumpul, ya, di dalam satu majelis itu supaya apa? Ada satu niatan yang ikhlas, niatan yang tulus untuk sama-sama berjuang di jalan Allah dan juga apa? Menebar manfaat kepada masyarakat pada umumnya. Saya teringat kalau melihat api ini, ya saya teringat ibu sekalian, saya teringat ya kalau lihat api ini ingat surat Maryam. Ingat surat Maryam. Apa bunyi ayatnya? Bisa dicek ya. Saya ayatnya nggak hafal. Ya, nggak kayak Ustaz tadi Hidayat atau mungkin yang lainnya ya. Tapi ayatnya wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Ya Allah, kalau mendengar ayat itu saya terguncang hati saya. Terguncang hati saya, kemudian tak tahan air mata ini menetes. Ya, karena nggak kuat. Kata Allah, wa in minkum illa wariduha. Maka setiap manusia itu akan melewati api neraka. Allah. Siapa yang sanggup, Pak? Ada yang kebal di sini dari Banten? Barangkali, coba. Barangkali saya paling kuat. Coba. Kita buktikan kekuatan Anda. Ini satu dari jenis api yang Allah ciptakan di dunia. Nanti di akhirat dilipat gandakan 70 kali lipat ini. Ditimpakan di neraka nanti. 70 kali lipat. Bayangkan. Ini satu saja ini ya. Meleleh kita ini. Tulang itu sampai menghitam begitu. Ya. Menghitam. Tutung daging lagi. Tak bisa didahar. Jadi memang itu apa namanya? Kang Cipto tak bisa didahar itu. Begitu. Apunten ya, ya. Tapi di situ adalah kabar gembiranya adalah apa? Kalau orang yang beriman, busyronya ya, busyro itu busyro. Berita gembiranya adalah ketika orang yang beriman itu melewati api neraka. Ya. Seperti Ibrahim alaihissalatu wassalam dicemplungkan kepada api. Apa yang dirasakan? Adem. Ya. Bagaimana firman Allah? Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Itu orang yang beriman. Maka tadi dijelaskan amanu, orang yang beriman dulu. Kalau nggak beriman, ya sudah lewat begini urusannya. Ya. Maka di situ kita nggak kuat, Pak. Ya, siapapun kita nggak kuat masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ adalah harapan. Ada harapan dan tujuan. Kita hidup harus ada muaranya. Targetannya kemana? Untuk menggapai dan magfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ulaika. Maka tadi 3 syarat tadi adalah apa? Ulaika. Allah tekankan di situ. Ulaika, mereka itulah kata Allah. Yarjuna rahmatallah. Kalau niatnya benar untuk menggapai maghfirah dari Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, maka hadiahnya ada wallah ya, wallahu ghafurur rahim. Allah akan ampuni itu semua. Ya, Allah akan ampuni itu semua. Maka di sini juga saya ketika makan-makan yang luar biasa ya, teman-teman makan dengan lahap, ya. Ibu-ibu juga masya Allah dengan luar biasa ya. Saya juga teringat cerita Nabi Muhammad SAW ketika duduk-duduk bersama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian duduk-duduk bersama Umar bin Khattab. Ketika itu lagi makan-makan yang spesial juga sama Rasulullah SAW. Makan
kayak apa namanya, daging kambing, apa yang namanya dikasih kuah itu ya, apa itulah. Jadi kalau orang Arab itu kalau makan daging itu kuahnya dibanyakin ya, dan kuahnya dikasih tetangga ya. Kuahnya saja itu spesial bagi tetangga ya. Kalau kita kan nggak spesial Pak ya. Ya berbeda adat ya. Berbeda adat ya. Kalau kita misalkan dagingnya di kita, kuahnya di orang lain, kayaknya ditimbalin lagi, dibalikin lagi kayaknya ya. Begitu ya. Tapi spesial bagi orang Arab. Kenapa? Karena ada kaldunya gitu kan. Jadi rasanya itu beda. Ya. Itu spesial itu bagi orang Arab itu. Kemudian minumannya pun spesial. Maka kata Rasulullah SAW ya, sebagai sababul wurud ayat ini adalah latus alunna yauma idzin anin na'im. Allah pasti akan tanyakan apa-apa yang sudah kita makan tadi. Pasti ditanyakan. Itu pakai huruf qasam itu. Latus alunna. Wallahi pasti akan ditanyakan apa-apa yang sudah kita makan tadi. Untuk apa yang kita makan tadi? Kalau untuk kebaikan, alhamdulillah. Tapi kalau untuk keburukan, innalillah. Maka pesan saya kepada para bapak dan ibu sekalian, ya, mari sama-sama. Saya bergabung di sini adalah karena ada satu yang spesial ya di hati saya. Ya, karena bergabung dengan At-Taubah itu berbeda dengan bergabung dengan yang lain ya. Karena di situ ada satu keikhlasan hati, ada satu kebersamaan, ada satu cinta, ada satu berbagai macam hal tentang kebaikan. Maka itu yang membuat saya jatuh cinta. Maka mudah-mudahan di malam ini ya, dengan dinginnya angin sepoi-sepoi menjadi saksi kita di akhirat kelak. Ya. Dan mudah-mudahan kita juga ya, dengan para api yang menyala ini juga menjadi saksi bahwasanya kita ini dalam kebaikan dan Allah ridho dengan apa-apa yang kita berbuat. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dan insyaallah akan kita lanjutkan. Dan saya kembalikan kepada moderator. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ternyata betapa pentingnya hari ini kita untuk menjaga apa-apa yang masuk dalam tubuh kita. Karena ingat dan perlu diingat bahwa ketika Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya daging yang tumbuh dari perkara haram dan riba, maka neraka jahanam tempatnya. Saudaraku, sahabat atau umat Allah, ini adalah perjuangan kita pada hari ini. Ini adalah sebuah langkah-langkah yang perlu kita kuatkan dalam sebuah perjuangan. Ini adalah sebuah tekad kita bersama, bagaimana kita hari ini bisa menjadi hamba Allah yang terbaik. Sahabat At-Taubah dan tentunya MHO TV yang semoga Allah rahmati. Semuanya sudah mengantuk atau ada yang sudah tidur? Tidak ada? Silahkan berdiri. Kita mulai dari sebelah kanan saya. Semuanya sambil hafalkan nasib kebersamaan kita. Dimulai dari sebelah sini. 1, 2, 3. Kami datang Maju. untuk berjuang. Enggak, satu sini maju. Satu-satu maju. Satu-satu maju. Masih Islam, tekad kami terus berjuang walau penuh tantangan. Ini jalan kami, ini langkah kami untuk menuju ridho ilahi. Quran suci pedoman kami, sunnah tuntunan kami.